Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Komunitas pers di Indonesia menyoroti revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, dua hal krusial yang digarisbawahi oleh komunitas pers di Indonesia yaitu: satu, adanya tumpang tindih kewenangan antara KPI dengan Dewan Pers Indonesia. Poin kedua yaitu mengenai kebebasan pers, yaitu khususnya untuk produk jurnalistik investigasi. Nah, sebenarnya seberapa urgensi perubahan atau revisi Undang-Undang Penyiaran ini? Kami Komisi 1 ingin merevisi undang-undang ini karena sudah out of date. Bayangin tahun 2002, sekarang 2024. Berarti latar belakangnya sudah berbeda, apalagi ini undang-undang yang sangat berkaitan dengan masalah teknologi. Abdul Karis juga membantah apabila Komisi 1 DPR disebut bersikap tertutup dan menolak masukan publik. Menurutnya saat ini penggodokan RUU Penyiaran masih menunggu persetujuan dari Badan Legislasi atau Balek. Ya nggak apa-apa, kalau minta masukan sekarang dirapatkan boleh-boleh aja. Sama aja, tapi nanti kalau misalnya ternyata nih misalnya oleh Balek lama sekali memutuskan untuk jadi RUU dan ternyata sampai akhir periode ini belum disetujui oleh Balek, kan percuma saja, nggak akan jadi undang-undang juga. Jadi kalau menghendaki masukan sekarang misalnya, ya udah kasih masukan nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti kalau misalnya setelah ini disetujui oleh Balek, kami akan panggil lagi untuk ngasih masukan lagi. Jangan seolah-olah itu besok pagi disahkan. Di sisi lain, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hedriana, mengatakan bahwa komunitas pers di Indonesia akan mengawal RUU Penyiaran. Sebab menurutnya tidak boleh ada pasal-pasal yang mencampuri urusan pers dalam rancangan undang-undang tersebut. Ya, saya mendengar mereka akan membuat rapat panja setelah long weekend. Mereka akan ketemu di panja penyiaran di Komisi 1. Kalau nggak salah Pak Abdul Haris, Pak Sukamta, dan lain-lain di situ. Dan harusnya mereka membahas tentang ini, tentang keberatan dari masyarakat pers yang sangat bising dan riuh sekali ya di seminggu terakhir ini. Yang kita lakukan, kita akan menghadap mereka sebelum tanggal 29, tentu akan menyampaikan aspirasi ini dan akan bertanya apakah betul mereka juga tidak tahu dengan masuknya pasal yang diselundupkan kalau sekarang itu. Dan pasal yang diselundupkan itu ada pasal 8A, 50B dan pasal 42. Advokat dan peneliti Lembaga Bantuan Hukum Pers, Gema Gita Persada menjelaskan bahwa pasal-pasal yang membatasi penyiaran produk jurnalistik investigatif ini berpotensi mereduksi peran pers untuk melakukan check and balance kinerja pemerintah. Selain itu, menurut Gema, pasal-pasal itu dapat mengakibatkan tumpang tindih aturan antara KPI dan Dewan Pers. Kayak gitu. Nah, soal tumpang tindih antara KPI dan Dewan Persnya nanti yang akan timbul adalah terdapatnya ketidakpastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers itu sendiri. Misalnya ada suatu penyiaran yang sebenarnya itu merupakan ranahnya Dewan Pers karena mengandung karena merupakan produk jurnalistik. Tapi kan selama ini KPI nggak pernah punya kapasitas, ya memang karena bukan tempatnya gitu untuk menilai apakah suatu produk ini merupakan produk jurnalistik atau bukan, karena selama ini itu adalah ranahnya Dewan Pers. Nanti kalau itu diselesaikan di KPI yang mana bukan kapasitasnya, ya penilaiannya pun harusnya dianggap nggak valid gitu. Berkaca dari pengalaman undang-undang sebelumnya, Gema menyampaikan kekhawatirannya akan pemerintah yang cenderung mengesahkan undang-undang tanpa menghiraukan suara publik. Sebenarnya, apa dampak terburuk apabila pasal pelarangan penyiaran jurnalistik investigatif tetap terbit? Karena dari beberapa undang-undang yang sudah disahkan dalam rentang waktu beberapa tahun belakangan ini juga mau aksi sebesar apapun, dialog yang berusaha kita bangun sekuat apapun, ujung-ujungnya tetap tidak ada yang diindahkan gitu dari pendapat-pendapat yang keluar dari masyarakat sipil. Jadi dampak paling bahaya yang sebenarnya mungkin ini bisa jadi jangka panjang gitu ya, pelan-pelan itu kita akan memasuki era ke-8 lagi nih, kemerdekaan pers di Indonesia akan memasuki era ke-8 lagi gitu, karena
apa yang diatur di dalam undang-undang pers berusaha secara bertahap, secara pelan-pelan untuk ditinggalkan gitu, untuk nggak lagi digunakan, untuk nggak lagi jadi ukuran. Nggak akan lah, balik misalnya sahkan terus kita diam-diam selesaikan, nggak akan. Udah pastilah jaminannya saya nggak mau. Ketua panjanya saya, pasti saya akan panggil, undang. Nah, itu dia masukan-masukannya. Semoga tak hanya didengar, namun juga dijadikan kebijakan yang tidak menghapus kebebasan pers. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.